Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafa Zikra dengan NPM 2235165 16640. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang strategi konten media sosial untuk Gen Z. Yang pertama itu ada pilihan platform dan identitas dari akun yang saya buat ini. Pastinya yang pertama adalah media sosial yang paling utama kita gunakan itu adalah TikTok. Kenapa TikTok? Karena TikTok itu adalah sosial media yang dimana video pendek itu mendominasi konten untuk para Gen Z. Fokus videonya vertikal dan cepat, menghibur dan informatif. Tentunya itu sangat cocok dengan tujuan-tujuan dari konten sosial media yang akan kelompok kami buat. Lalu yang kedua itu ada media pendukungnya seperti Instagram Reels dan Story. Nanti dari Instagram itu kita bisa gunakan sebagai konten yang seperti konten promosi atau konten kerjasama dengan media partner lain. Terus juga nanti bisa mengadakan sesi interaksi antar audiens seperti mengadakan tanya jawab atau saling merespon di story supaya ada interaksi dengan audiens, dan juga mungkin bisa kita lakukan cross promotion dari TikTok dengan mengepost apa yang sudah di TikTok di Instagram Reels. Lalu yang berikutnya itu ada di YouTube Short. Sebenarnya simple, di YouTube Short ini kita hanya memanfaatkan format video pendek untuk menjangkau pengguna-pengguna yang lain, karena pengguna YouTube itu cenderung mencari informasi yang lebih mendalam gitu. Jadi bisa dipastikan dia akan mencari lebih tahu informasi mengenai kita. Lalu yang berikutnya ada nama akun dan karakteristik. Nama akun yang akan saya ambil di sini adalah Genzi_Vibes ID. Kenapa nama ini? Karena bagi saya ini adalah nama yang mudah diingat, terus mencerminkan target audiensnya yaitu Gen Z, dan juga menggunakan istilah vibes yang dimana itu adalah populer. Karakter akunnya yang pertama adalah kita itu the relatable content creator, yaitu sosok yang mengumpulkan dan menyajikan fakta di kehidupan sehari-hari dengan sentuhan yang humor dan empati gitu, biar bisa menarik relate-nya para Gen Z. Lalu yang kedua adalah kita ini bukan sok tahu, tapi tahu banget gitu. Jadi kita itu menghindari yang namanya menggunakan nada yang menggurui, namun tetap berisi informatif. Berbicara juga dari sudut pandang teman sebaya, supaya tidak keluar dari konteks relate. Lalu yang ketiga itu kita akan mengedepankan estetika visual. Gaya visual yang kita ambil itu akan cepat, dinamis, dan menggunakan transisi atau teks yang menarik ala-ala TikTok seperti pada umumnya. Lalu yang berikutnya ada di sifat akun dan yaitu autentik, relatable, dan interaktif. Yang pertama, autentik. Gen Z itu menghargai kejujuran dan konten yang tidak dibuat-buat gitu. Atau bisa dalam kata lain kita sebut relate. Jadi kita menghindari yang namanya memproduksi konten yang terlalu sempurna gitu. Karena kita di sini akan menunjukkan sisi di balik layar atau kekurangan pada Gen Z itu dengan santai. Terus juga dapat dihubungkan atau relate, yang mana ini berhubungan dengan autentik. Pada penjelasan sebelumnya, di relate ini kita fokus pada isu sehari-hari seperti struggle Gen Z di masa-masa kuliah, terus kebiasaan unik, atau tren musik yang hanya dipahami oleh Gen Z. Ini kita itu berusaha mungkin membuat konten yang bikin mereka merasa, ini gua banget gitu. Oke, yang berikutnya ada interaktif. Jadi sifat akun berikutnya itu adalah interaktif. Dimana kita akan melibatkan audiens secara langsung. Terus kita juga selalu menyertakan CTA. Terus kita menggunakan fitur tanya jawab gitu di story IG yang sebelumnya saya jelaskan. Terus juga nanti kita setiap ngepost di Instagram atau Reels, kita mengadakan polling supaya kita lebih tahu lagi apa yang diinginkan oleh audiens itu yang seperti apa. Terus juga kita nanti akan membalas-balas komentar mereka seperti pada umumnya, seperti
yang disukai para Gen Z gitu, seperti pada interaktif dan pada sokap dan sok kenal gitu, biar merasa mereka dekat. Lalu yang berikutnya tentu saja ada kalender konten mingguan. Berikut adalah rencana posting selama 7 hari, yang strukturnya adalah yang pertama itu di hari Senin ada fakta Gen Z dengan judul atau tema yang diambil di episode pertama ini adalah Monday Mood dalam kurung fun fact. Jadi itu menjelaskan tentang fun fact anak Gen Z gitu di hari Senin. Lalu di hari Selasa itu kita ada segmen musik Gen Z, itu membahas tentang tren viral yang ada di TikTok. Lalu di hari Rabu kita akan membahas tentang hal yang paling relate dengan Gen Z, apalagi yang berkuliah, yaitu skripsian live. Di situ kita akan menjelaskan tentang tips dan trik yang efisien, dan juga ada sedikit guyonan-guyonan yang akan membuat suasananya biar gak terlalu terkesan kaku gitu. Lalu di hari Kamis kita bisa mengadakan interaktif Q&A atau polling isu-isu yang lagi hangat. Terus di Jumat kita akan ada hiburan-hiburan cepat seperti mengepost meme atau POV atau sketsa komedi singkat. Terus Sabtu kita musik Gen Z lagi seperti review album atau lagu baru. Terus Minggu kita ada deep talk, namanya segmennya yaitu refleksi atau motivasi singkat, seperti ngomong seperti di depan layar kayak begini, terus memberikan motivasi singkat mengenai hidup yang relate dengan anak-anak Gen Z. Lalu berikutnya ada detail konten yang pertama itu tentang fakta Gen Z. Yang pertama itu judulnya, kemungkinan yang akan saya ambil yaitu judul defisit perhatian Gen Z, benarkah kita selalu terdistraksi. Konsep konten yang diambil ini video cepat yang membandingkan tentang perhatian Gen Z dengan generasi lain, diselingi klip-klip cepat yang memicu distraksi. Lalu pesan utamanya adalah bukan masalah malas, tapi otak Gen Z yang terbiasa memproses informasi sangat cepat dari berbagai sumber digital. Lalu visualnya dibuat statistik yang muncul tiba-tiba, terus perubahan latar belakang yang cepat, dan penggunaan emoji atau text overlay yang hyperaktif. Lalu detail konten yang kedua ada musik Gen Z. Timelinenya adalah memilih lagu yang sedang naik daun di minggu itu, misalkan lagu-lagu hipdut atau apa. Terus nanti contoh penggunaannya adalah kita akan menampilkan 3 atau 4 cuplikan penggunaan lagu tersebut oleh pengguna lain di TikTok, dan kita akan menganalisis atau mengomentari kenapa musik tersebut bisa viral atau bisa disukai oleh para Gen Z. Lalu kita konten hari ketiga yaitu Gen Z dan skripsi, perjuangan menghadapi tugas akhir. Ini yang paling relate. Jadi format yang akan kita ambil adalah sketsa komedi atau POV, di mana narator itu memerankan diri sebagai mahasiswa yang mencoba fokus menulis skripsi tetapi terdistraksi oleh segala hal, seperti notifikasi HP, keinginan tidur siang, atau ngecek kulkas karena perut lapar. Lalu yang berikutnya ada momen relate, yaitu perjuangan mencari referensi, terus revisi yang gak selesai, dan pastinya ritual mematikan notifikasi. Tapi 5 menit kemudian kita buka TikTok. Nada yang kita pakai adalah nada solidaritas, dengan mengakhiri adanya pesan penyemangat dan ajakan untuk berbagi tips atau struggle skripsi di kolom komentar. Jadi brief konten pilihan itu ada fakta Gen Z, hook 3 detik pertama itu cuma Gen Z yang ngerti kenapa kita gak bisa fokus lebih dari 8 detik. Nih penjelasannya, itu adalah hooknya, dan formatnya adalah B-roll, yaitu klip-klip cepat yang mendistraksi. Seperti kalian tipe yang fokusnya cepat hilang gara-gara notifikasi juga? Komen di bawah sama kalau iya. Ini memicu interaksi yang mudah dan cepat antara kita dan audiens, dan itu juga merupakan call to action yang kita pakai. Lalu key performance indikatornya adalah reach dan view. Di video pertama kita itu minimal 5.000 views dalam 1 minggu. Lalu engagement yaitu rasio komentar atau view minimal 5%, karena CTA-nya sangat spesifik. Terus save rate-nya adalah indikator bahwa konten itu dianggap informatif. Setiap orang yang nge-save video kita itu berarti yang merasa konten kita informatif itu ada sekian. Lalu berikutnya adalah analisis dan evaluasi yang akan kita lakukan adalah yang pertama itu monitoring KPI harian.
Kita melacak performa hook melalui view count dan CTA melalui comment rate secara intensif dalam 12 jam pertama setiap posting. Lalu kita menganalisis komentar, cermati sentimen komentar, negatif, positif atau netral gitu. Apakah Gen Z merasa konten tersebut relate? Lalu kita menggunakan ide dari komentar untuk konten berikutnya. Lalu kita akan melakukan kesimpulan pada setiap minggunya, yaitu dengan menentukan format mana seperti fakta atau musik atau skripsi yang memiliki performa yang paling baik, dan alokasikan lebih banyak konten yang lebih baik tersebut untuk format berikutnya. Lalu kita akan melakukan adaptasi cepat jika konten musik atau skripsi dirasa kurang diminati. Kita akan mengganti ke variasi topik tersebut di hari berikutnya dengan konten-konten yang pastinya akan kita diskusikan lagi. Karena fleksibilitas adalah kunci suksesnya di TikTok. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.